Baik sahabat-sahabat Syabah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan teman-teman cukup banyak nih. Ada dua kelas, dua kelompok, 6A dan 6B, sama-sama dari akuntansi ya. Oke. Sebenarnya sih bukan sengaja ini, kesalahan udah janji sama satu kelas, janji lagi sama kelas lain. Untung bukan pacaran, kalau ketemu begini amprok bisa dijambak sih. Untung cuma kelas ya, janji sama ini lupa, namanya udah aki-aki ya. Udah lupa janji sama 6B, janji lagi sama 6A, akhirnya jadi amprok datang dua-duanya lah. Makanya tadinya seharusnya kita di studio, tapi ya nggak muat. Studio saya studio mini, studio unyil, jadi hanya paling banyak ya 4 orang aja. 4 orang pun diatur bagaimana supaya kelihatan semua di kamera. Nah, karena ada dua kelas sekaligus ya nggak apa-apa, terpaksa di sini. Tapi insya Allah suaranya kita pakai ini kok, jadi kebenaran. Baik, pada hari ini kita akan khusus bicara tentang kerjasama bisnis, yaitu dalam bentuk franchising. Franchising merupakan suatu kerjasama bisnis yang sudah umum kita lihat ya, ada di mana-mana, di seputar kita juga banyak. Ada itu franchising Indomaret, Alfamart, terus kemudian 7-Eleven atau Tiki, atau juga bakso tembak lapangan, bakso Senayan dan sebagainya, kan semuanya kan franchising. Nah, sekarang kita akan mencoba melihatnya itu dari segi hukum Islam seperti apa ya. Karena dalam Islam itu nanti juga akan kita lihat ada bermacam-macam bentuk perjanjian. Nah, kita akan lihat franchising nih dari lihat kepada bentuk-bentuk tersebut termasuk yang mana gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya seperti biasa tolong diperkenalkan mulai dari Hafiz ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Abdul Jabar dari kelas 6B akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dari kelas 6A akuntansi. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ulfa dari kelas 6A akuntansi. Perkenalkan, nama saya Tiara Listi Fadila dari kelas 6A akuntansi. Oke, saya tambahkan khusus untuk Ulfa, ini penyanyi saya ini, vokalis saya di lagu-lagu biasa kalau saya pakai, suaranya bagus ya, suaranya lembut. Oke. Perkenalkan, nama saya Tasya Tamalia Ayu dari kelas 6A akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Aminingsi dari 6B akuntansi. Perkenalkan, nama saya Amanda Khairunisa dari kelas 6B akuntansi. Perkenalkan, nama saya Afiana Zenas Umar dari 6B akuntansi. Oke, baik. Kita memang sengaja tetap melaksanakan podcast ini meskipun bulan puasa ya, karena kan terpotong libur puasa itu lumayan 1 bulan. Masuk lagi kita udah lewat lebaran. Berarti selama bulan puasa ini saya lihat sih mungkin di antara Anda banyak yang belum kerja ini ya kan. Upa udah kerja? Belum. Kamu? Freelance. Oke, freelance kan berarti waktunya masih bebas kan. Waktunya nggak tentu. Artinya masih banyak ini ya. Tapi kalau yang nggak ada kegiatan kan otomatis selama bulan puasa banyak liburnya. Belajar kagak ya kan, minggu tenang, bener-bener tenang, kagak mau ngapa-ngapain, belajar ge henteu gitu kan. Minggu tenang mau ujian kan pasti bener-bener tenang ya Fit ya. Bener Hafid nih. Benar, Bang. Iya, saya takut salah nanti. Artinya minggu tenang, bener-bener tenang, kagak mau ngapa-ngapain. Selama lebaran, puasa, udah lupa deh. Langsung UTS, udah. Cap, cip, terbang. Masuk begitu jawabannya. Kalau apalagi kalau misalnya melalui daring, pertanyaan dikirim nanti jawabannya nanti sore. Wah, leluasa banget itu ngulik Google, ketemu jawabannya macam-macam. Masih kan gitu.
bikin skripsi aja asal Anda tahu. Itu ngambil dari sana, dari sini, tapi ada yang hurufnya nggak diganti kan, bener-bener tuh. Jadi ada yang dalam satu naskah itu ada yang Times New Roman, ada yang apa nama Arial, ada yang apa Century. Saya omelin, kamu nyontek sih juga tutup mata, tapi yang bener dong, masa sampai kagak diganti. Ada yang 11, ada yang 12 fontnya kan, gede kecil, udah gitu beda-beda. Wah ini kamu kelewatan, malesin yang bener aja nih saya bilang. Ada sampai sekarang kan habis kamu nih jam 4 mulai lagi dengan anak-anak yang membimbingan skripsi. Mau saya podcastin juga, sebab banyak juga bimbingan hal-hal dalam penulisan skripsi yang dilanggar. Ya, kamu kan 6 ya, udah semester 6 itu kamu nonton supaya besok kamu nulis jadi tahu apa yang mau ditulis gitu loh. Mas sengaja saya buat. Oke, kali ini kita langsung memfokus kepada apa yang kita sebut tadi masalah franchising. Sebenarnya di dalam hukum ekonomi Islam itu dikenal paling tidak ada 4 macam akad. Akad itu artinya perjanjian kerjasama ya. Akad itu suatu ucapan untuk melakukan satu hal, suatu janji lah gitu. Yang pertama adalah akad muawadat, ya, yaitu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi ada pihak satu, pihak kedua bekerja sama, berjanji bekerja sama untuk mencari keuntungan. Ya, itu banyak contohnya. Jual beli misalnya kan, itu kan orang dua pihak bekerja sama untuk cari keuntungan. Masa jual beli cari kerugian, siapa mau ya pasti cari keuntungan. Begitu juga dengan sewa menyewa misalnya, sewa menyewa. Jadi kita udah belajar kan ijarah kemarin kan, sewa menyewa itu merupakan suatu akad muawadat yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Bisa juga menjual jasa, ya, menjual jasa misalnya Inul Daratista dengan dengan karaoke-nya, kan jasa karaoke, jasa menghibur orang supaya pada nyanyi-nyanyi kan itu kan ya. Inulnya sendiri nggak ada kan, tinggal di setelin aja lagu, tapi Inulnya sendiri kan menggunakan jasa orang lain, yaitu para penyanyi, bukan lagu dia semua. Kalau lagu dia semua insya Allah nggak laku itu karaoke-nya, tapi kan dia pakai karaoke-nya lagu Oma, lagu Mansur, lagu Megizer, lagu Kustos, lagu Kandos, pop maupun barat maupun dangdut semua dikumpulin, otomatis dia itu menggunakan jasa orang kan. Kalau karaoke itu lagu dia semua saya aja nggak tahu lagu Inul yang mana gitu kan. Jadi memang terjadi kerjasama seperti itu dan sama-sama saling menguntungkan. Bisa juga kalau misalnya kamu jadi tukang cukur atau jadi chef ya, juru masak, koki, bukan makanannya kan yang kamu jual, tapi jasa kamu memasakkan, menunya, resepnya kan. Nah, berarti keahlian kamu sebagai juru masak, sebagai ahli masak itu yang kamu jual dan kamu mendapatkan bayaran, mendapatkan upah. Ya. Nah, termasuk juga di sini akad muawadat ini yaitu mudharabah. Jadi dua orang, yang satu punya uang tapi dia nggak bisa bisnis, ya. Juragan tapi nggak tahu, aduh saya nggak punya waktu nih, duit saya banyak tapi saya nggak punya waktu lagi mau mengelola bisnis kan. Ada lagi yang satu, aduh saya punya keahlian nih, saya bikin bakso enak banget tapi saya nggak punya modal, bagaimana? Nah, maka kedua pihak itu bekerja sama, ya, yang satu ngasih modal, yang satu ngasih jasa, ya kan bekerja sama. Ntar deh, biar dilewat dulu, anggap aja iklan. Kita sebentar lagi itu tahu bulat digoreng dadakan. Banyak iklannya. Oke, yang kedua adalah akad tabarruat. Kalau ini suatu kerjasama atau suatu hubungan, suatu perjanjian yang tujuannya bukan untuk cari untung, tapi untuk bertujuan sosial, dalam rangka mencari pahala, dalam rangka mencari kebajikan, ya. Misalnya orang bayar zakat, karena terjadi hubungan antara si pembayar zakat dengan panitia, ya kan, si pembayar zakat dengan orang yang menerima, itu ada hubungan, ada relationship. Tapi itu kan nggak cari untung, yang ada malah satu pihak memberi, yang lain menerima di situ, ya.
sodakoh, infak itu apa namanya merupakan suatu akad ya yang tujuannya untuk sosial, mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Nah, berbeda dengan akad yang semula di mana harus ada keridoan dari kedua belah pihak. Seperti jual beli kan harus sama-sama ridho. Nggak boleh jual beli itu terjadi karena ada yang dipaksa, ada yang dimanipulasi, diintimidasi, nggak boleh. Dalam tabaruat ini nggak mesti ada yang keridoan ya. Jadi yang satu ngasih, bahkan bisa aja orang yang dikasih juga nggak tahu, kan bisa begitu ya kan. Kamu nerima sumbangan dari mana gitu tapi nggak ketahuan siapa, fakir miskin dari makan dia ini juga sering seperti itu kan. Dan memang tidak dipersyaratkan adanya akan dalam arti ucapan gitu ya. Kenapa? Yang penting memang ucapan di dalam hati atau kepada panitia diucapkan ini ya kepada panitianya. Tapi kepada orang yang diberi nggak mesti. Nah seperti misalnya Hafid nerima sumbangan dari orang, itu mesti nggak ditanya ini dari mana ini uangnya gitu. Artinya kalau seandainya uang itu boleh dari hasil korupsi, kira-kira gimana sih? Pakai mic. Kamu nerima sumbangan tapi uang itu hasil dari korupsi, gimana? Kalau misalnya emang dari awalnya saya tahu kalau itu uang korupsi, mungkin nggak saya terima, Bang. Oke. Nah sekarang Amanda, kalau misalnya kamu nggak tahu, terus kamu terima aja sumbangan itu, tapi setelah kamu habisin, kamu baru ya hasil korupsi, kira-kira hukumnya gimana tuh? Menurut kamu hukumnya jadi apa itu? Makanan itu? Kayak Hafiz tadi bilang kan kalau kita nggak tahu itu hasil dari korupsi kan ya nggak apa-apa diterima dulu gitu ya Bos. Mungkin kalau udah dimakan udah tobat gitu. Boleh nggak kita nerima sumbangan dari hasil korupsi, Bapak? Boleh nggak nerima sumbangan dari hasil korupsi? Balik lagi sih benar, kalau misalkan kita nggak tahu itu asal muasalnya uang dari mana, ya mungkin diperbolehkan. Tapi kalau misalkan emang setelah kita tahu, Kalau tahu diperbolehkan? enggak, kalau misalkan kita nggak tahu, Oh, nggak tahu. kalau nggak tahu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan emang nggak tahu, udah tahu, kayaknya dilarang sih. Soalnya kan jatuhnya uang haram. Bener nggak uang haram? Iya, buat yang korupsi yang haram. Kamu diminta, ini saya kasih nih Pak, saya kasih duit. Kamu berani nggak nanya saya? Pak dari mana ini duit? Boleh korup ya? Berani nggak kamu nanya gitu? Kan nggak berani. Jadi kamu mau nerima nggak ada masalah. Karena nggak mungkin kita nanya mau sama orang yang ngasih sumbangan, lu ngasih gue dari mana? Boleh nyolong? Boleh nyolong ya? Kan nggak mungkin. Apalagi ngasih katakan tuh teman dekat kita, dari mana lu boleh ngembat ya gitu kan? Ya nggak mungkin. Jadi kita memang nerima nggak salah, ya nggak apa-apa. Kecuali memangnya seperti kamu bilang tahu benar bahwa memang uang itu mau tahu tetangga teman kamu hilang, tahu Habib banyak duit bagi kamu, dari mana nih Fit? Jangan-jangan motor dia lu yang ambil. Terus ngaku lagi, iya emang iya, nih lu tutup mulut gitu bagi gitu. Ya itu berarti jelas, berarti kamu juga termasuk orang yang bersekongkol melakukan kejahatan, ya jelas ya. Oh, apalagi HP-nya ngaku lagi, emang iya, gue sengaja kasih lu supaya tutup mulut gitu ya gitu. Ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan kan kita nggak mungkin nanya. Tuh umben ngasih ini dari mana nih? Boleh nyolong? Ya nggak tega lah kita nanya kayak gitu. Oke. Ya baik, jadi di dalam akad yang kedua ini tabaruat ya, yang tujuan sosial, boleh ada sesuatu yang tidak terlalu jelas, ada tingkat ketidakpastian kayak tadi tuh, dapat dari mana kita nggak dosa, kecuali kayak tadi memang nyata-nyata tahu, bersekongkol berarti kan. Begitu juga pemberian hadiah itu ya boleh-boleh aja ya, tidak dipersyaratkan harus saling ridho ya. Misalnya kita senang sama seseorang karena dia berprestasi ya, terus kemudian saya kasih hadiah, ya nggak ada salahnya. Ulfa nyanyiin lagu saya, suatu saat saya kasih, Pak ini buat jajan, nggak ada masalah. Orang dia berprestasi kok nyanyiin lagu saya, kan gitu, boleh aja. Ya Habib bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Kalau bisa kan saya pakai juga. Kalau saya nggak ada penyanyi cowok nih, kalau cewek banyak ini. Anabi bisa nyanyi nggak? Hah?
Nggak bisa. Oh, ini Amanda. Pada nggak bisa nyanyi. Pada nggak nyeni ini parah. Ada yang mau tapi kadang banyak malunya. Oke, kemudian yang ketiga akad masyarakat. Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapat keuntungan bersama. Ini nih kongsian. Kerjasama bisnis untuk nanti hasilnya dibagi bersama. Kan di dalam podcast yang kemarin juga Mudharabah itu ada yang nanya tuh, bagaimana kalau misalnya si A udah kerjasama sama si B, saya sama Hafid, terus kemudian saya kerjasama lagi sama Nafi, kerja lagi sama ini boleh nggak? Ya boleh, kenapa enggak? Saya sama kamu ini, sama ini. Kan modalnya kan nanti ya sepanjang modalnya jangan campur-campur dengan Hafid, dengan Hanafi, dengan Oba, jangan campur-campur. Karena nanti pembagiannya kan akan beda-beda ya, Tapi kalau dicampur sehingga nggak ketahuan lagi ini si Hanafi berapa ini pangsanya nih, si ini berapa nih, terus ini berapa nih. Nah itu namanya udah musyarakah. Ya, itu jadi suatu perserikatan karena banyak orang hartanya menjadi berkumpul menjadi satu sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Yang penting nanti hasilnya akan dibagi bersama. Tapi juga dia seperti mudharabah, kalau untung dibagi bersama, kalau rugi ya ditanggung bersama. Kan banyak juga tuh pertanyaan, Bah, kalau misalnya ternyata rugi tapi si ini pemilik modal nggak mau, terus dia minta jaminan, saya kasih kamu kita kerjasama mudharabah, tapi saya kan takut uang saya nanti bukan kamu kelola malah kamu konsumtif ya. Saya harus menjamin bahwa uang saya itu benar-benar digunakan, makanya saya minta garansi, minta semacam agunan. Boleh nggak sih? Boleh nggak saya minta agunan kalau saya pemilik? Boleh. Anaknya boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak boleh. Dalam mudharabah nggak boleh minta agunan karena apa? Rasanya dasarnya adalah saling percaya. Kalau nggak percaya nggak usah gitu aja. Jadi nggak boleh nggak ada jaminan. Kembali kepada kejujuran masing-masing. Dalam hal ini kejujuran si pengelola, ya kan. Makanya kita dalam mudharabah nggak boleh sembarangan, harus benar-benar lihat reputasi orang itu. Ya jangan juga dikasih modal itu untuk orang yang suka beler, ya percuma. Ya. Orang suka mabok-mabokan dikasih modal. Ya. Nah, yang dalam masyarakat ini istilahnya itu lagu Irama tuh, ringan sama dijinjing dia kan ya, berat sama dipikul pasul pataut. Ya ada kan lagunya kan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Berarti apa? Ada keuntungan dibagi sama, ada kerugian yang tanggung bersama. Nggak bisa saya untungnya aja, nanti giliran rugi kamu gitu, enak banget gitu ya. Jangan kayak si Giant dong, uang kita kan saudara. Ya, uangku adalah uangmu adalah uangku ya uangku sendiri gitu kan. Itu kan si Giant. Uangmu adalah uangku ya uangku sendiri. Kita kan teman macam kayak gitu. Nah, ya. Jadi dalam masyarakat ini ya harus ada suatu keinginan untuk sama-sama menanggung rugi, bukan hanya keuntungan aja. Yang keempat adalah akad tausikot dalam rangka jaminan kepercayaan. Ini lain lagi dengan yang tadi tuh dalam yang mudharabah. Di sini tidak ada perpindahan hak milik. Misalnya ada pesanan barang, ya. Amanda pesan sama Olfa atau sama Ade Fitri satu barang. Tapi Ade Fitri atau Olfa ini ragu, jangan-jangan nanti barangnya saya adain bener nggak dibeli? Kan suka begitu ya. Ternyata begitu udah barangnya disediakan malah hilang tuh orang. Siapa di sini ada bisnis nggak online? Belum ya? Sering tuh seperti itu. Jadi artinya begitu barang diadakan nggak ada kontak lagi. Nah itu kan orangnya itu udah rugi ya. Nah berarti dalam hal ini boleh tuh minta jaminan. Saya sediakan barang kamu, tapi ya kamu harus paling nggak DP lah, ya kan? DP.
Sehingga nanti begitu barang saya sediakan, kamu tidak hilang. Ini kalau beli rumah kayak gitu ya, pesan rumah ya, perumahan kan begitu kan ya. Jadi kita misalnya pesan rumah di suatu tempat, karena kita ngasih DP dulu, baru dibangunin kan, rumahnya baru dibuatkan kan. Nanti kalau udah dibuatkan, dialihkan cicilannya ke BTN, ya kan, baru kemudian urusan kita dengan BTN untuk nyicil sekian tahun, 15 sampai 20 tahun. Tapi untuk permulaannya DP-nya itu adalah untuk menjadikan suatu kepastian bahwa memang itu order akan terjadi. Ya, jangan sampai udah dipesanin barangnya kemudian disediakan tahu-tahu dia hilang. Oke. Nah, kalau kita lihat jadi akad ini yang tausikot ini dia bisa ada di macam-macam akad yang sebelumnya, bisa ada di muawadot, bisa ada di tabarruat, ada di syarakat. Ya, di syarakat. Misalnya apa? Misalnya dalam hal jual beli terus kemudian ada jaminan. Nah, kayak tadi tuh. Ya. Jual beli ada jaminan bahwa itu pasti bakalan pesanan itu bakalan dibeli gitu, nggak hilang begitu aja. Bisa juga dalam hal misalnya saya menyewa, makanya kan orang suka di depan ya, di depan saya sewa untuk sekian bulan ke depan gitu kan, bisa kan. Atau juga jual jasa, misalnya ini mengerjakan jalanan, kasih DP kan sekian persen sehingga dijalanin. Nah, berarti itu masyarakat di situ jaminan di dalam hal kerjasama maupun dalam ijarah dibolehkan. Tapi khusus untuk yang mudharabah, satu pihak mengelola modal, yang satu punya modal, yang lain mengelola, ya di sini tidak diperlukan jaminan. Karena apa? Intinya adalah saling bantu dan ada kepercayaan. Kemudian juga coba kalau misalnya ada jaminan tetapi di dalam akad yang sifatnya sosial, misalnya apa Fit? Bisa nggak cari contoh? Akad yang sifatnya sosial atau tabarruat tapi di situ ada jaminan dalam rangka kepercayaan. Apa contoh? Dalam sehari-hari kita ada nggak? Bisa ketemu nggak? Dia itu sifatnya tabarruat, bertujuan sosial, cari pahala, ya. Kan tadi disebutkan misalnya zakat, infak, sedekah, ya, tidak perlu ada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kemudian di sini ada jaminan, ada nggak? Bisa dong, saya ngasih kepada suatu panitia bahwa zakat saya ini akan disalurkan kepada duafa. Jaminan bagi saya bahwa itu benar-benar akan disalurkan dan tidak diambil sendiri oleh panitia apa? Ada nggak? Mungkin nggak kita mengenakan suatu jaminan, minta suatu jaminan dari panitia? Nggak ya, kita percaya aja ya. Oke. Kalau di dalam syarikat itu syirkah, yaitu kerja sama rame-rame, bisa nggak ada jaminan? Bisa, jaminannya surat sahamnya itu ya, semacam garansi bahwa berdasarkan ini nanti saya akan dapat bagian sesuai dengan berapa persen saham saya di perusahaan itu kan gitu. Kalau nggak ada ini kan kita nggak bisa nuntut berapa besar ininya kita punya saham. Oke, itu macam-macam akad. Sekarang kita langsung coba kepada masalah permodalan bisnis. Permodalan bisnis di dalam Islam itu ada dua macam, yaitu mudharabah dan musyarakah. Jadi kalau mudharabah itu satu pihak dengan pihak lain, hubungannya one to one. Sedangkan kalau musyarakah itu adalah bentuknya kerjasama rame-rame. Ya, kerjasama rame-rame, ini banyak bisa perusahaan-perusahaan PT-PT kayak gitu, apalagi kemudian udah jual saham di publik. Nah, kamu nih akuntansi nih, pasti besoknya ada yang nulis tentang itu tuh, yang pakai data dari apa tuh BEJ ya, Bursa Efek.
Banyak kan dari situ kan kalau akuntansi ininya ngambilnya data-datanya. Udah kebayang belum mau nulis apa? Belum. Sebaiknya dari jauh-jauh hari. Ya biar ketahuan ininya apaan gitu, biar nggak kaget. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat dari macam-macam akad ini ya, kemudian kita coba menelaah tentang franchise atau waralaba. Kira-kira franchise ini masuknya kemana, Fit? Masuk yang kepada akad apa, yang pertama itu yang bertujuan untuk cari untung atau cari sosial, atau untuk sama-sama cari untung, atau harus adanya jaminan? Kalau franchise masuknya yang kemana? dari saya paham mungkin yang sama-sama cari untung, Bah. Sama-sama cari untung. Iya, Enggak, dia bisa masuknya ke mudharabah atau ke syarikah? mudharabah. Mudharabah. Oke, nggak apa-apa. Terus ada lagi? Nafi mau ngomong? Belum? Sana? Belum. Jadi kalau kita lihat yang namanya apa, franchise itu, pertama dia bisa disebut sebagai ijarah. Kenapa ijarah? Dilihat dari segi bisnisnya, kan si pemilik tempat atau franchisee akan menjualkan barang-barang ya dari yang disediakan oleh si franchiser, ya kan? Kamu ngerti nggak? Franchising itu prinsipnya seperti apa? Pola kerjanya kayak apa? Coba. Nah, franchising itu gimana sih pola kerjanya? Jadi si franchising itu kayak dia menyewa kayak hak mereknya, hak cipta sama hak patennya si franchiser. Jadi Terus? si franchisingnya itu dia nggak perlu nyari produk-produk lagi, jadi udah dikasih dari si franchising, tinggal memasarkannya aja. Oke. Jadi dalam hal ini kan ada dua pihak dalam franchising. Yang pertama adalah franchiser, yang kedua adalah franchisee. Pewaralaba dan terwaralaba gitu kan ya. Nah, dalam hal ini si pewaralaba itu udah punya brand, udah punya haki, udah punya paten, udah punya pasar, ya, udah terkenal, udah punya konsumen pastinya. Sehingga si franchisee atau si terwaralaba ini begitu dia buka usaha, dia buka warung, dia nggak perlu lagi susah-susah bikin promosi, nggak perlu lagi susah-susah bikin jejaring, karena sudah ada Indomar makanya gitu kan, atau Alfa, atau Bakso Tembak ya, atau Bakso Malang Karapitan, kan namanya udah dikenal, dan jaminan banyak orang yang datang, konsumennya udah ada. Jadi kalau kita bikin usaha di bidang itu, ya nama kita belum dikenal, konsumennya masih meragukan pada ada yang membeli nggak nih gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan sistem waralaba, kita pakai dia punya, ada jaminan orang pada datang. Jadi keuntungannya bagi orang yang pebisnis baru, dia memang nggak perlu lagi capek-capek berpromosi. Udah jadi jaminan bahwa nanti pembelinya akan datang. Kayak Indomar kan langsung rame aja, ya kan, Alfamart langsung rame gitu, nggak perlu repot-repot. Cuman memang dipersyaratkan tempatnya di mana gitu kan, tempatnya yang strategis, yang banyak dilalui orang, ya pusat-pusat keramaian. Nah, si terwaralaba ini harus membayar kepada si franchiser, si pewaralaba sejumlah uang, bisa aja 100 juta, ya kan, 100 juta untuk masa berapa lama itu, 5 tahun misalnya. Masa sewa namanya itu selama 5 tahun bayar 100 juta, misalnya seperti itu. Terus nanti ada lagi yang bulanannya dikenakan sekian persen plus barang yang dipasok. Jadi ada berapa jenis itu ya. Pertama di awal harus bayar
ya kan. Kedua, tiap bulannya kena sekian persen. Terus tambah lagi kalau dipasok barang, nggak termasuk yang ini, nggak termasuk yang bagi hasil itu, bukan. Jadi katakanlah misalnya si A franchise ke si B, ya kan. Si A udah menyediakan tempat, menyediakan pegawai dan sebagainya, ya kan. Si A bayar ke si B 100 juta untuk penggunaan nama Indomaret untuk warung dia selama 5 tahun ke depan. Nah terus kemudian si B akan memasok barang kan setiap bulannya atau mungkin setiap minggu, tergantung ya stoknya ya. Nah barang itu tentu kan nggak gratis ya. Nah nanti dari itu setelah dikelola mendapatkan keuntungan, nanti si pewaralaba minta lagi bagian gitu. Tapi nggak gede, misalnya 5% ya kan, karena di awal udah dapet. Terus kemudian untuk ininya barang juga udah dibayar. Nah, tapi untuk keuntungannya masih kena juga, cuma nggak besar gitu. Nah berarti dia di sini ada juga di dalam franchising ini ada prinsip ijaroh, sewa menyewa. Sewa menyewa apa? Tempat bisa dilihat, tenaga bisa, karena situ kan ada yang kerja dan kemudian dibayar kan. Terus kemudian juga bisa dilihat dari akad jual beli. Kenapa? Situ kan ada dagangan, ya kan. Dia juga merupakan suatu akad baik, jual beli, ada yang diperdagangkan di situ. Kemudian juga bisa juga dianggap sebagai syarikah ya, karena kan banyak melibatkan pihak-pihak tuh nanti, ya kan. Karena apa? Karena si pewaralaba tentunya kan nggak memproduksi sendiri barang, ya kan. Dia akan ngambil misalnya susu dari mana, snack dari mana, ini dari mana. Kamu itu kan dia bekerja sama, jual beli juga kan. Nanti semua dikumpulkan, dia akan menyerahkan kepada si franchisee. Nah dalam hal ini tentunya dalam franchising ini si franchisor akan menetapkan syarat-syarat tertentu. Misalnya mulai dari ruangannya aja lah, kayak tadi tuh harus minimal sekian kali sekian, ya kan. Nggak bisa yang namanya Indomaret segede warung Padulo, cuman ada kios gitu doang atau lang rokok, mana boleh masa Indomaret segede lang rokok, ya kan. Dipersyaratkan berapa kali berapa, itu standar tuh minimal tuh, luas-luas ya kan. Nah, kenapa? Karena kan dia prinsipnya bukan seperti apa nih, seperti warung kampung. Kamu datang ke depannya, Bu beli gitu kan. Kamu silakan pilih sendiri, masuk ke sana ya, pilih sendiri, nanti baru kemudian diserahkan ke kasir gitu kan. Kalau warung pemina kan kita nyerahin pengambilan barang sama dia. Beli apa? Indomie, kasih, diambilin, nggak bisa kita milih sendiri gitu kan. Berarti yang ini cukup ruangan kecil, yang ini cukup harus ruangan besar, dan dipersyaratkan gitu. Terus kemudian juga syarat berikutnya yang kedua tadi harus menyerahkan sejumlah uang untuk sewa. Nah di sini ijarohnya nih, sewa apa? Sewa merek, sewa paten, sewa brand selama sekian tahun, 5 tahun misalnya, sewanya 100 juta misalnya. Berarti di sini ada ijaroh dia, karena si franchisee menyewa nama si franchisor, ya kan? Dimana nanti dia bayar 100 juta untuk masa penggunaan 5 tahun. Berarti selama 5 tahun dia boleh menggunakan nama itu. Tapi apakah setelah 5 tahun kemudian diperpanjang atau diberhentikan, tergantung kelanjutan dari perjanjian mereka gitu ya. Oke. Terus kemudian juga di sini ada mudharabah, ada nggak di sini? Ada nggak prinsip mudharabah di dalam franchise ini? Oke. Mudharabah kan ada yang punya modal, ada yang mengelola. Tapi dalam hal ini franchising kan dua-duanya punya modal. Yang satu modal katakanlah uang atau nama,
bukan uang ya, dia nama modalnya ya. Nama, brand, paten, terus kemudian apa namanya haki ya. Terus kemudian yang satu lagi ruangan, karyawan dan sebagainya. Jadi dilihat dari sini tidak ada mudharabah, yang ada syirkah, karena mereka akan menjalin kerjasama dengan macam-macam pihak untuk berbisnis, karena barangnya kan tidak diusahakan sendiri tapi diambil dari orang lain. Syarat dari franchising yang kamu tahu apa lagi, Amanda? Selain yang tadi saya sebutkan, harus bayar, terus kemudian harus tempat, terus apa lagi? Nggak boleh menjual produk di luar produksi franchise. Iya. Jadi ini franchisor sudah menetapkan barangnya ini. Karena dia kerjasama dengan itu kan, dengan produsennya. Maka si franchise ini nggak boleh menjualkan barang di luar itu tadi. Paham? Jadi nggak boleh dia ngambil sendiri gitu loh. Nggak boleh dia ngambil dari produsen lain, tapi harus yang sudah dipasok oleh si franchisor. Gitu. Apa lagi? Terus kalau karyawan itu disediakan oleh siapa? Yang sewa franchise-nya. Ya, franchisornya, franchisee atau terwaralaba. Tetapi mekanisme kerjanya, keterampilan yang harus dikuasai, tata cara manajemen pengelolaan tokonya itu dilatih oleh si franchisor, si pemilik. Makanya kemudian modelnya ya sama di Indomaret ini standar. Bajunya pun seragam. Ya kan, begitu datang kita selamat datang, selamat berbelanja gitu kan, ini udah baku ya dimanapun juga gitu ya. Terus begitu kita ngasih barang, masih ada lagi pak, kalau masih ada lagi ngapain gua kesini gitu kan, masih muter ya. Nah kalau dari kesini berarti kan mau bayar, itu kan pasti ditanya begitu kan, masih ada lagi pak gitu. Nah itu standar kan. Terus kemudian ini pak beli ini beli satu dapat dua gitu kan, ada promosi standar itu. Kenapa? Karena memang perilaku mereka sudah distandarisasi di si franchisor. Jadi dimanapun juga ngomongnya pasti itu kayak robot, jadinya setel lo ngomong kayak gini lo gitu, jangan yang lain-lain gitu. Karyawan milik si franchisee, tapi yang ngelatih si franchisor. Oke, apa lagi? Gaji yang bayar siapa berarti? Franchisee. Cuma standarnya nah gitu, karena nggak boleh salah beda-beda. Jadi Indomaret, kalaupun mungkin ada perbedaan itu kebijakan dari si franchisee aja, tapi di luar gaji. Kalau gaji pasti udah standar sekian gitu. Kalau ada penghasilan tambahan ya itu dari juragan yang bersangkutan mungkin ada tambahan, boleh aja itu. Oke. Apalagi perbedaannya? Apa namanya? Yang dipersyaratkan dalam harga jual produknya. Betul, harga jual produk. Jadi di mana-mana, kecuali bandara kali ya. Tapi antara bandara dengan bandara juga udah pasti ini standar juga. Bandara dengan di stasiun kereta dengan di kampung kan beda harganya. Aqua yang kecil itu yang di kita cuma katakan 1.500, di sana bisa 5.000. Aqua yang sedang itu bisa 10.000 di bandara, ya kan beda. Tapi kalau di kampung ya. Tapi antara bandara ini misalnya Suta dengan bandara Lampung, bandara Palembang, bandara Jawa Barat itu pasti sama standar itu. Gitu ya. Kereta juga begitu. Kereta di stasiun di Grogol, stasiun Tangerang, stasiun Tanah Abang, antara Indomaret yang ada di sana itu pasti standar juga. Tapi yang di kampung-kampung juga standar. Jadi ada beda lokasi tapi tetap standarisasi gitu. Harga jadi nggak bisa tentukan sendiri. Ya misalnya di kampung Babakan harganya nih kampung nih orangnya pada nggak punya duit, murah-murahin aja gitu. Wah ini di kota nih harganya dimahalin, enggak gitu, harga standar. Jadi jenis produk ditentukan oleh si franchisor, harga juga ditentukan oleh franchisor. Dan si franchisee tidak boleh ngambil produk lain, harus produk yang dipasok oleh si franchisor. Oke, apa lagi?
Hah? Jarak. Sebenarnya dulu diterapkan. Tapi apakah sekarang masih? Kalau dulu 500 meter minimal. Tapi sekarang coba di Unis itu ada Indomart, ada Alfa. Kadang-kadang Indomart dengan Indomart tempat lain juga deket-deketan aja tuh. Ya kan? Kalau dulu memang diterapkan tuh harus sekian jarak. Dan kalau ada minimarket yang satu, yang lain jangan lagi. Jarak harus 500 meter. Paling enggak 500 meter. Di sini dulu sekaligus ada dua, ada Alfa, ada Indomart. Cuman nggak ngerti saya. Padahal jaraknya nggak jauh loh. Ke situ paling juga jarak sekitar 200 meter. Tapi yang itu bangkrut Alfa. Yang berkembang justru yang Indomart. Nggak ngerti saya. Padahal jaraknya dekat, dan yang jual itu juga kan. Alfa, Indomart apa bedanya? 7-Eleven yang mau itu juga barangnya. Kita tahu. Harga, terus kemudian tata kelolanya, persyaratannya, terus kemudian produknya. Nah, berarti di dalam hal ini karena dia merupakan suatu akad yang ada ijarohnya, ada jual belinya, ada musyarakah juga di situ, maka hukumnya adalah boleh. Dalam Islam franchise boleh. Cuma juga harus hati-hati. Kenapa? Dalam perjanjian franchise seperti ini, ya namanya manusia ya. Ada yang jujur, ada yang keadal juga kan. Iya kan? Ada juga yang ngadalin orang lain. Misalnya apa? Suatu usaha katakanlah dibuat seolah-olah maju. Sehingga orang kemudian tertarik dan dibentuklah tim untuk merayu orang. Nah, biasanya yang didatangin ini para pensiunan. Mereka megang duit, tapi kan itu doang, udah nggak produktif lagi. Hasil pensiunnya aja yang dia punya kan, nah dideketin tuh kalau punya duit. Nah, Pak, saya punya produk yang lagi viral nih, lagi ini. Bapak nanti dijamin dalam waktu 2 bulan, 3 bulan aja melesat. Ya, keuntungan. Wah, diperlihatkan tuh semuanya tuh begini-begini. Memang udah disetting. Pinternya mereka sampai akun di bank sendiri pergerakan itu bisa mereka buat, bisa mereka atur gitu. Sehingga seolah-olah memang terjadi keuntungan yang mengalir. Nah, begitu dia kerjasama, si bapak ini beli ya hakinya itu ya tadi franchising. Begitu dia beli, sebulan 2 bulan lancar. Nah, berikutnya biasanya memang pembeliannya itu dibilang bimbingan aja. Setelah 2 bulan turun tuh. Wah, turun. Kenapa? Karena yang ini memang settingan semua. Jadi seolah-olah dalam ya sama lah kalau misalnya kita itu yang kayak apa ya, yang first travel dulu umroh 1-2 kali angkat kan pada jalan bener kan, berangkat bener, tapi yang ketiga kan bangkok kan. Saya korbannya masalahnya. Jadi saya ingat terus udah manasik 2 kali, satu di Bekasi, satu lagi di Istiqlal. Terus kemudian saya udah dapat koper harganya 15 juta tuh. Karena nggak berangkat, kasih koper doang berangkat kan. Jadi harga koper tuh 15 juta. Aduh, bener-bener deh. Tapi mau diapain lagi ya? Orang juga udah dihukum dan mungkin udah lepas lagi, kita nggak tahu, orang nggak pernah ada merhatiin. Ada nggak yang tahu perkembangannya? Nggak ada yang tahu kan? Apakah benar dihukum atau enggak itu kita nggak tahu, ya kan? Saya juga ya korbannya udah nggak mau mikirin lagi, bodo amat lah, udah bukan rezeki. Cuman artinya kayak gitu, model-model kerjasama yang di awal-awalnya itu manis, terus kemudian berikutnya ya udah tanam modal, ya kan? Pensiunan tanam modal. Nggak taunya ya kayak tadi itu sebenarnya bukan franchise juga tuh. Tanam modal 2-3 kali, keuntungan dibagi lancar ya 2-3 bulan, berikutnya udah mulai mampet. Akhirnya ada tuh yang sampai gila tuh buat saya tuh, pensiunan gara-gara dia nanam investasi 200 juta akhirnya hilang begitu aja. Pensiunan udah begitu, ditipu begitu juga, akhirnya stres, jalan sana kan bawa koper, padahal kayak orang lagi masih kerja gitu. Udah kasihan ya seperti itu ya. Pensiun kan 60 tahun kalau mantan direktur ya,
60 tahun kan udah mulai turun, kayak saya kan 61 tahun udah mulai menurun seharusnya. Ya, ditipu lagi, udah deh. Mau kerja lagi udah nggak ada tenaga. Oke, jadi intinya pada hari ini yang sudah kita bahas adalah ada macam-macam akad di dalam aktivitas ekonomi menurut ajaran Islam. Ya. Jadi ada di situ akad yang sifatnya untuk cari untung, ada yang sifatnya cari pahala, akad sosial, ya. Terus juga ada yang berupa suatu akad yang cari untung secara bersama-sama, ya. Ada juga yang dalam rangka untuk meminta suatu jaminan dalam bisnis. Jangan sampai kemudian barang sudah dipesan kemudian orang yang pesan nggak ada lagi. Kayak contohnya kita pesan rumah gitu kan, pesan rumah itu kan pas kena DP dulu. Oke, jadi di dalam Islam itu permodalan ada dua, mudharabah dan musyarakah. Masing-masing kita sudah belajar. Kemudian juga terakhir kita belajar tentang franchise. Franchise itu di dalam Islam diperbolehkan karena di dalamnya ada unsur ijarah, ada unsur baik atau jual beli, ada unsur juga musyarakah. Dan juga yang penting di sini ada suatu perjanjian yang sifatnya saling menguntungkan. Ya. Franchising itu kan pasti saling menguntungkan kedua belah pihak, ya. Baik si franchisor maupun si franchisee masing-masing mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut. Sehingga dalam Islam hukum franchise adalah boleh. Oke, ada pertanyaan? Ada? Atau pertanyaannya nanti aja di YouTube. Biasanya kalau nanya di YouTube pada pinter-pinter nih, tanya bagus-bagus. Tapi kalau di begini biasanya langsung pada diam semua. Di kelas maupun di daring pasti nggak ada. Di daring aja kedengeran suaranya kan cuma 2 kali. Waalaikumsalam di awal, waalaikumsalam di akhir. Itu aja. Cuma waalaikumsalam doang suaranya kedengeran. Tapi kalau di YouTube saya lihat banyak pertanyaan bagus-bagus. Baik, saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup singkat kan? Kali setengah jam ya? Lebih nggak? Ya, kurang lebih setengah jam ya, karena ya yang diomongin cuma sedikit sih, cuma franchise. Saya lihat nanti kalau panjang jadi bagi 2, kalau nggak panjang yang urus sekali aja. Baik, saya kira itu aja yang bisa kita diskusikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan diskusi, nggak ada pertanyaan kamu. Bukan diskusi, searah doang ini.